Boleh, boleh. Ya, silakan. Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi sama aku Fahira dan di sini aku akan menjelaskan terkait dengan tips interview beasiswa dan juga terutamanya GKS dari pengalaman aku. Di sini aku izin share screen ya. Oke, nah di sini aku akan sedikit sharing mungkin ya terkait dengan pengalaman interview GKS aku dan juga tips-tips interview yang bisa membantu teman-teman untuk bisa sukses di beasiswa GKS ini. Jadi ada beberapa tips yang ingin aku berikan. Yang pertama itu adalah melakukan riset. Nah ini yang benar-benar aku tekankan karena menurut aku itu benar-benar penting karena itu akan sangat membantu teman-teman dari mulai teman-teman bikin esai sampai teman-teman milih jurusan, sampai nanti akan interview juga itu akan sangat membantu. Jadi teman-teman harus bisa pahami dulu visi, misi, dan tujuan dari program GKS dan juga mengenali universitas serta jurusan yang teman-teman pilih. Kenapa? Karena dari situ teman-teman baru bisa kayak membayangkan atau bisa mengembangkan jawaban-jawaban yang kira-kira akan disukai oleh para si tim penilai gitu. Karena kan kalau misalnya beasiswanya dari pemerintah Indonesia, mungkin mereka akan sukanya jawabannya yang seperti apa nih. Kalau misalnya dengan tujuannya beasiswa GKS yang dia asalnya dari pemerintah Korea, kira-kira mereka itu akan sukanya jawaban yang seperti apa ya. Kemudian kalau misalnya dari jurusan ini di kampus ini, dia itu akan sukanya jawaban yang seperti apa ya. Itu tuh kan baru akan kebayang kalau kita itu sudah kenal dengan universitas kita, dengan jurusan kita, dan juga visi misi dari programnya. Makanya itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah untuk menguasai esai dan juga dokumen. Nah, di sini yang pertama adalah jangan lupa untuk persiapan diri untuk jelaskan isi personal statement dan juga study plan. Dan yang kedua itu untuk bisa menjelaskan prestasi, pengalaman, dan juga future plan teman-teman, rencana masa depan teman-teman itu mau seperti apa. Nah, di sini ini juga hal yang sangat krusial ya. Kenapa? Karena akan banyak juga pertanyaan yang dia itu berdasarkan dari personal statement atau study plan kita gitu. Karena kalau dari pengalamanku sendiri, aku juga cukup banyak ditanyakan terkait dengan apa yang sudah aku tulis di personal statement. Jadi, pastikan teman-teman itu jangan sampai lupa apa yang udah ditulis dan jangan sampai personal statement atau study plan yang udah teman-teman buat itu tidak teman-teman pahami dan apalagi sampai bohong itu jangan seperti itu. Kalau misalnya untuk yang study plan sih mungkin dibandingkan dengan bohong karena itu baru rencana, lebih ke teman-teman harus bikin study plan yang dia itu tujuannya bagus, plannya bagus, tapi tetap masuk akal untuk dijalankan. Itu juga penting. Jadi jangan terlalu uh, ingin terlihat, oh oke, goalsnya besar, tetapi sebenarnya itu tidak bisa gitu, tidak mudah untuk dicapai, tidak masuk akal untuk dicapai gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan lagi karena tadi ya yang namanya untuk beasiswa itu pemberi beasiswa itu bukan mereka mencari orang yang udah serba bisa, udah serba hebat, tapi yaitu gimana kita itu bisa meyakinkan mereka untuk memberikan beasiswa dari program mereka untuk kita, seperti itu. Nah, jadi tadi jangan lupa untuk dipersiapkan untuk personal statement dan juga study plan-nya. Ketika proses membuat study plan dan personal statement pun boleh diminta ke teman-temannya, ke dosen, atau ke pihak-pihak lain untuk melakukan proofreading. Untuk apa? Untuk kita itu bisa tahu untuk sudut pandang orang lain ketika membaca esai kita, membaca personal statement kita, study plan kita, itu gimana sih sudut pandang mereka ketika membacanya gitu. Apakah sebenarnya menurut orang lain ini itu masuk akal untuk dicapai, apakah terlalu berlebihan, apakah sudah bagus atau ada yang kurang, itu kan kita baru tahu, baru bisa benar-benar tahu kalau misalnya si lawan bicara kita, kalau lawan bicara ya, kalau si orang yang membacakan si esai kita itu masih feedback gitu. Meskipun kita kalau sering baca-baca lagi, kita lama-lama juga nemu sih pasti. Kayak, oh yang mana ya yang kurang. Tapi kalau misalnya kita tahu dari sudut pandang orang lain, itu kan akan lebih enak. Apalagi kalau kita proofread itu ke orang yang beda-beda gitu. Kita bisa jadi dapat banyak point of view, dapat banyak sudut pandang, jadinya bisa kita kombinasikan gitu. Meskipun nggak semuanya kita itu
terima gitu, nggak semuanya sesuai saran semua orang kita rombak esai kita, enggak. Jadi kita bisa saring lagi gitu apa yang harus kita masukkan ke dalam personal statement atau study plan kita. Kemudian juga jangan lupa nanti itu untuk menjelaskan prestasi, pengalaman, dan rencana masa depan. Nah, untuk bagian ini teman-teman itu bukan cuman kayak ngasih tahu, oh aku tuh pernah ikut lomba apa, aku punya pengalaman apa, bukan hanya di situ saja, tapi teman-teman juga jelasin gimana pengalaman itu tuh membentuk teman-teman sebagai seorang individu gitu. Kemudian gimana rencana masa depannya teman-teman itu bisa berkaitan dengan beasiswa tersebut dan juga gimana teman-teman itu bisa berkontribusi di masyarakat melalui rencana masa depan tersebut gitu. Jadi itu adalah hal yang sangat penting. Oke, untuk selanjutnya, di sini tips dari aku adalah memahami bidang studi. Jadi teman-teman pastikan untuk bisa benar-benar memahami jurusan dan juga kampus yang dipilih. Kemudian juga teman-teman harus bisa menjelaskan gimana sih tujuan. Oke, untuk yang kedua, teman-teman juga harus bisa menjelaskan bagaimana jurusan tersebut itu relevan sama tujuan diri dari masing-masing individu teman-teman, seperti itu. Nah, di sini untuk bidang studi yang aku maksud itu bukan cuma jurusan tujuan aja sih sebenarnya, tapi jurusan teman-teman pada saat S1 gitu ya, untuk yang teman-teman daftar S2 atau misalnya untuk yang daftar S3, jurusan teman-teman pada saat S2 atau S1 itu tuh sebenarnya bagaimana sih? Nah, itu juga hal yang sangat penting. Aku sendiri waktu itu cukup banyak ditanya terkait dengan jurusan antropologi karena kebetulan untuk jurusan aku itu kan adalah interdisciplinary program. Jadi memang dia itu programnya diajar oleh dosen-dosen yang bidang studinya itu berbeda-beda. Jadi nanti untuk kuliah aku ketika di sana juga aku akan belajar banyak banget gitu ya si bidang studi yang berbeda-beda. Nah, karena itu ada dosen antropologi juga kebetulan yang mengajar di jurusan yang sekarang ya di Cheongdam National University, dan akhirnya aku cukup banyak ditanya terkait dengan jurusanku pada saat S1. Jadi itu yang harus teman-teman persiapkan juga, bukan cuma jurusan yang jurusan dan kampus tujuan, tapi juga jurusan asal teman-teman juga harus dipahami. Nah, ini kenapa jadi hal yang penting untuk memahami bidang studi, karena kan ini namanya beasiswa ya, kita itu ke sana akan belajar. Kita harus memperlihatkan bahwa kita itu benar-benar tahu apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita hadapi, apa yang kita inginkan, itu harus terlihat dengan jelas. Kemudian selanjutnya ini juga hal yang sangat penting, yaitu adalah menunjukkan sikap antusias gitu. Jadi yang namanya kita beasiswa atau misalnya interview secara keseluruhan ya, kita harus menunjukkan bahwa kita itu antusias untuk bisa bergabung di program tersebut. Jadi bisa kita mulainya itu yaitu dengan mengucapkan terima kasih kepada interview di awal, kepada interviewer, aku ulangi lagi ya. Jadi yang pertama bisa kita lakukan dengan mulainya itu kita memulai si interviewnya dengan memberikan terima kasih gitu ya, memberikan ucapan terima kasih kepada interviewernya. Kemudian kita juga sapanya bisa mulai pakai bahasa Korea, meskipun teman-teman nggak tahu nih bahasa Korea, belum bisa berbicara bahasa Korea nih, teman-teman nggak apa-apa, dimulai aja gitu, misalnya kayak annyeonghaseyo, terus misalnya bilang kamsahamnida gitu, itu nggak apa-apa banget gitu, karena nunjukin bahwa teman-teman tuh ada ketertarikan gitu untuk studi di sana, meskipun nantinya dilanjutkan dengan bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau opennya itu untuk menyapa merekanya itu dengan bahasa Korea, itu nggak apa-apa banget. Kemudian yang kedua, ini juga yang selalu aku tekankan ya ketika aku mentoring ke orang-orang, itu adalah harus jaga kontak mata, bicara dengan jelas, dan juga percaya diri. Jadi jaga kontak mata itu sesuatu yang aku juga perlu benar-benar berlatih, yaitu ketika interview online. Karena kan untuk GKS sendiri interviewnya online ya, semuanya kita interviewnya online. Jadi kita itu akan mudah terdistraksi gitu ya. Jadinya kayak kita ngelihatnya ke atas, atau misalnya kita jadi ngelihatnya ke bawah, kita lihatnya kanan kiri, liatin layar, liatin muka kita sendiri di layar. Kan kalau bisa kita liatin muka kita kan jadinya ke bawah ya matanya. Nah, itu sebaiknya teman-teman itu jaga pandangannya, jaga mata teman-teman itu di kameranya gitu. Karena kalau misalnya kita interviewnya offline, kita kan gampang ya, kita akan pasti secara naturalnya kita eye contact nih sama interviewernya. Tapi kalau misalnya kita online, itu ada
tantangannya itu di situ gitu. Kita jadinya mudah untuk kita jadinya menatap ke arah lain gitu. Nah, ini untuk beasiswa apapun itu, untuk interview apapun itu boleh ditekankan yaitu sebaiknya teman-teman melihatnya itu ke arah mata, arah pandangan dari interviewernya yaitu ke arah kamera seperti itu. Selain kita terlihatnya lebih proper aja, dan juga kita juga kelihatannya lebih apa ya, lebih tenang. Kemudian juga jadinya teman-teman itu gak segrogi itu gitu, karena kita jadinya kan memperhatikannya adalah ke kamera gitu, nggak terlalu ke muka interviewernya seperti itu. Jadi itu buat aku sangat membantu. Kemudian juga selain itu bicara jelas itu juga harus dilatih ya teman-teman, karena kan kadang juga kita suka belibet gitu, aku pun kadang-kadang masih suka belibet. Nah itu kenapa penting namanya kita melakukan mock interview adalah agar kita bisa bicara dengan lebih jelas. Selanjutnya kita juga bisa melatih kepercayaan diri kita, dan juga oh iya terkait dengan sikap ketika kita bersikap ketika interview juga usahakan kita itu jangan gerak-gerak nih. Biasa kan kita sambil duduk, kadang suka ada yang gerak-gerak gitu ya, ada yang sambil tangannya misalnya kayak gini-gini. Nah, itu usahakan jangan gitu. Nah, itu harus dilatih juga gitu. Aku pun kalau misalnya lagi eh, kayak Zoom meetings atau misalnya lagi interview, kadang aku juga refleks tuh kalau misalnya kursinya yang bisa goyang, bisa mutar itu kan jadinya kayak gerak-gerak gitu. Nah, itu dilatih agar kita bisa duduk tegap, kemudian juga diam, jangan banyak gerakan yang tidak perlu seperti itu. Kemudian yang terakhir juga jangan lupa perlihatkan antusiasme terhadap jurusan dan kampus yang dituju. Cara kita bisa memperlihatkan antusiasmenya itu gimana? Yang pertama ya tadi kita bisa pakai bahasa Korea openingnya gitu, meskipun hanya halo, meskipun hanya selamat pagi, kita coba pakai bahasa Korea. Kemudian juga kita banyak research tadi gitu, ketika kita banyak tahu terkait dengan jurusan tersebut, itu kan menunjukkan bahwa kita itu antusias. Ketika kita itu banyak tahu terhadap jurusan tersebut, kita kan berarti menunjukkan bahwa kita itu antusias ya terhadap si jurusannya, terhadap kampusnya. Itu yang membuat si interviewer dan juga penilai itu jadinya lebih memandang positif terhadap kita. Kemudian juga jangan lupa banyak senyum. Kemudian tetap tenang, kalau kita ada salah jawab tinggal say sorry aja. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak dipahami dari pertanyaannya, boleh minta ulangi saja seperti itu. Dan kalau ada teman-teman ngerasa salah jawab nih atau disanggah sama interviewernya, itu nggak apa-apa teman-teman, yang penting tetap tunjukkan sikapnya itu yang positif, terus tetap mau belajar gitu. Jadi jangan karena misalnya disanggah terus jadinya kayak oh takut, langsung insecure, itu jangan kayak gitu. Langsung kayak tetap percaya diri aja. Oh iya gitu. Karena kan kita nggak tahu, itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Jadi yang penting adalah kita mau belajar aja ke depannya. Karena aku pun ada pengalaman seperti itu pas beasiswa GKS sendiri. Kemarin aku di interview juga kan kurang lebih 18 menit, dan salah satu pertanyaannya itu membahas terkait metode dari research aku nanti, tesis aku itu nanti mau metodenya apa aja, dan kebetulan aku tidak terlalu tahu untuk metode-metode yang biasa digunakan di Global Diaspora Studies itu apa untuk tesis-tesis research terkait dengan diaspora itu biasanya pakai metode apa. Jadi aku hanya menjelaskan aku ingin pakai etnografi dan metode kualitatif lain. Tapi akhirnya disanggah sama dosennya. Pakai cara yang baik disanggahnya, dengan cara yang sangat baik, dibilang bahwa kalau research atau penelitian terkait dengan diaspora itu nggak bisa fokus di satu bidang aja gitu, nggak bisa fokus di satu metode aja, harus pakai beberapa metode gitu. Dan di situ akhirnya aku kayak oh iya terima kasih informasinya gitu, nanti saya akan belajar lagi terkait metode apa aja gitu. Jadi harus kita tidak defensif gitu kalau kita ada kekurangan atau kita ada yang belum tahu seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada hal yang penting juga, harus jadi diri sendiri gitu ya. Jadi kita harus bisa perlihatkan kesungguhan, sikap semangat, dan juga motivasi diri, dan kita juga harus percaya diri tanpa kita itu harus pura-pura gitu. Jadi apapun yang kita sampaikan ketika interview itu harus diri kita yang sebenarnya, jangan kita itu pura-pura jadi orang lain, jangan kita menyampaikan hal-hal yang sebenarnya bukan diri kita gitu. Karena eh, ini mungkin ada yang bilang kelihatan, ada yang bilang enggak, tapi menurut aku sendiri kalau kita
tidak sungguh-sungguh, kalau yang kita tunjukkan itu bukan benar-benar diri kita, itu akan kelihatan sih gitu di penilai atau misalnya di orang lain itu akan kelihatan. Kemudian selanjutnya di sini yang terakhir ada harus membangun mindset positif. Nah, ini sangat penting karena kan kalau misalnya kita lagi wawancara, lagi interview apapun itu, pasti kan kita grogi, pasti kita jadinya nervous dan dari situ kita jadinya ada salah ngomong, ngomongnya jadi nggak lancar, jadinya lupa kata-kata karena kan kita pasti interviewnya kalau tidak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Korea untuk yang bisa bahasa Korea. Tapi kan pasti hampir semuanya pakai bahasa Inggris gitu, yang mana sebagian besar dari kita mungkin bukan native juga ya. Nah, itu yang kadang tuh jadinya kalau grogi tuh ada blank kata-kata. Nah, jadi ini yang sangat penting adalah membangun mindset mindset positif gitu. Oke, nah selanjutnya untuk tips yang selanjutnya dan yang terakhir, tapi menurut aku salah satu yang paling penting adalah untuk kita membangun mindset positif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau interview, itu kita kan pasti banyak deg-degannya gitu ya, banyak nervousnya, banyak groginya, dan itu yang kadang jadi sumber kita itu melakukan kesalahan gitu. Kita ada salah ngomong, kita lupa kosakata dalam bahasa Inggrisnya apa, atau misalnya dalam bahasa Korea, untuk yang interviewnya dalam bahasa Korea, itu apa ya kosakatanya. Terus misalnya kita jadinya ngomongnya terbata-bata, atau nggak maksimal lah ya intinya kita dalam proses interviewnya itu. Itu kan kadang karena kita itu terlalu deg-degan gitu, kita terlalu takut dalam si proses interview itu. Jadi menurut aku penting banget bagi teman-teman untuk membangun mindset positif sebelum interview. Jadi yang pertama, mindset pertama yang harus ditanamkan ketika kita mau interview adalah anggap wawancara itu adalah kesempatan untuk kita dikenal lebih baik sama interviewer atau sama kampus. Jadi kita itu bukan lagi diinterogasi, kadang kan orang kenapa deg-degan banget nih kalau misalnya lagi mau interview adalah ngerasanya karena kayak diinterogasi nih gitu. Nah, ini jangan terlalu berpikirnya seberat itu, tapi anggap aja ini tuh mereka mau kenalan sama kita. Karena mereka itu ingin jadikan kita awardee-nya mereka, ingin jadikan kita tuh mahasiswanya mereka, jadinya mereka itu mau kenalan sama kita. Kita itu mau ngobrol. Kayak ini interview itu kesempatan kita untuk kita bisa showing off prestasi-prestasi kita, ngasih tahu diri kita itu siapa. Jadi kalau kita udah bangun mindsetnya dengan lebih positif seperti itu, jadi menghilangkan rasa takut dari si interviewnya itu, kita akan bisa lebih mudah dalam melakukan proses interview karena kita akan menganggap itu sebagai ngobrol biasa, meskipun kerasanya ujungnya tetap nggak sesantai itu sih, tapi seenggaknya mengurangi beban aku, itu yang aku rasakan. Kemudian yang kedua adalah tips untuk kita jaga mood dan bikin mindset kita tetap positif sebelum kita interview adalah kita menerapkan cara-cara yang sederhana, dan itu udah aku terapkan dari sebelumnya. Aku pernah beasiswa untuk ISMA juga, jadi aku pakai pakaian yang rapi untuk yang cewek-cewek gitu ya, pakai misalnya make up yang bikin teman-teman ngerasa cantik, terus pakai pakaian yang bikin teman-teman benar-benar percaya diri, karena dari fisik kita merasa percaya diri itu kita bisa lebih percaya diri juga gitu depan kamera, depan interviewer, kita bisa lebih percaya diri juga, dan jadinya kita bisa menyampaikan jawaban-jawaban kita juga dengan lebih baik. Terus bisa juga pakai parfum favorit teman-teman, dengerin musik yang teman-teman suka, yang benar-benar bikin teman-teman bersemangat, itu juga sangat berpengaruh sih buat aku. Jadi waktu itu untuk beberapa pengalaman aku interview untuk beasiswa, yaitu untuk ISMA dan juga untuk GKS, aku itu selalu sebelum interviewnya banget, aku nggak pernah yang nyiapin banget, bener-bener latihan mock interview yang benar-benar masih belajar, itu enggak gitu. Biasa kalau hari H sampai beberapa menit, kayak 30 menit sebelumnya, aku biasanya ya sambil dengerin musik gitu, aku kayak relax dulu gitu. Kemudian aku coba kayak nonton yang bikin aku ketawa, yang bikin aku lebih tidak tegang, itu aku coba tonton seperti itu. Kemudian juga untuk yang muslim mungkin bisa sholat juga gitu, seperti kayak sholat duha gitu, atau misalnya kalau lagi mendekati waktu sholat itu juga bisa sholat wajibnya. Kemudian juga untuk teman-teman mungkin yang non muslim juga bisa ibadah yang lain, berdoa, itu juga sangat membantu karena kan punya efek meditasi ya, jadi kita lebih tenang seperti itu. Itu sih mungkin sampai sini tips interview dari aku. Terima kasih semuanya.
Oke, berarti